Coba dan kayaknya kok perlu gitu ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di acara webinar kita yang kedua, webinar Eureka. Nah, pada hari ini webinar kita membahas tentang berbagai prediksi COVID-19 bersama Bapak Cipto Juwono dari Departemen Fisika Florida University. Nah, nanti bakal dipandu oleh moderator kita bernama Bapak Heri Hui dari University College William and Mary. Oke, kepada Pak Heri dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan berbicara. Jadi sedikit koreksi, saya juga ada sedikit bahan yang ingin saya sampaikan, perkenalan sebelum bahan dari Pak Cipto ya. Jadi pertama saya perkenalkan dulu, nama saya itu Heri Kui ya, saya dari College of William and Mary, PhD-nya, tapi ini daftar institusi yang saya sekarang terafiliasi ya, STIKIP, Simetri, Yayasan Simetri, Sinergi, dan Eureka. Nah, jadi hari ini kan kita membaca statistik COVID-19 ya. Jadi statistik itu adalah ilmu angka yang banyak ya, jadi terutama ilmu untuk mengumpulkan dan menganalisa data numerik yang jumlahnya banyak ya. Dan terutama tujuannya itu adalah untuk menyimpulkan data besar ya, kesimpulan data besar dari kumpulan sampel yang lebih kecil. Ya, ini kenapa? Karena seringkali data yang begitu besar itu tidak mungkin diukur semua. Jadi kita harus mengambil sampel ya. Nah, jadi beberapa istilah kunci itu biasanya di statistik ada jumlah data, nilai data ya masing-masing data, jumlah total, kemudian ada nilai rata-ratanya ya. Lalu ada nilai tengah, dan ada first quartile, third quartile, pencilan atau outlier, dan standar deviasi. Nah, untuk yang pembicaraan kita hari ini rata-rata hampir semua itu terlibat hanya jumlah total data dan rata-rata ya. Nilai tengah, kuartal, dan pencilan ini tidak terlalu relevan. Nah, jadi sedikit gambaran dulu hari ini, kemarin ya, 13 Mei. Ini jumlah total kasus di dunia itu 4,43 juta ya, jumlah yang sudah meninggal 298.000, yang sudah recover 1,66, kasus yang aktif ya artinya masih sakit ini 2,47, kasus yang sudah selesai ya, yang udah ada konklusi apakah sembuh atau meninggal ya, unfortunately, itu 1,96. Nah, di sini yang selalu ingin tahu oleh banyak masyarakat itu adalah berapa angka kematian ya. Nah, di sini saya pakai crude fatality rate. Nah, ini disebut crude karena ini hanya membagi jumlah kematian dengan jumlah total kasus. Ya, ini sangat bias. Sekarang di dunia itu sekitar 7% ya. Ini tinggal kita bagi kematian dengan total itu dapat sekitar 7%. Dan ini bias dalam artian karena masih ada yang aktif nih. Jadi kita belum tahu kesimpulan akhirnya itu apakah sebagian besar sembuh, sebagian besar tidak sembuh. Jadi ini masih merubah data. Ya. Nah, real fatality rate itu kita baru akan tahu kalau semua sudah selesai. Ya, jadi artinya kita membagi betul total jumlah kematian dengan jumlah kasus seluruhnya. Ya, jadi setelah semua sudah selesai. Nah, ini yang kita belum tahu dan juga ada masalah nanti di bawah akan dibahas lebih jauh. Kita nggak tahu sebenarnya jumlah kasus yang terukur ini berapa persen total dari yang sebenarnya ya, karena kita pasti miss nih, namanya statistik pasti ada yang tidak terukur ya. Terus parameter lain yang juga sangat penting itu adalah R0 ya. R0 ini adalah parameter seberapa mudah menular penyakitnya ya. Jadi kalau R0-nya itu nanti di angka tertentu, ini ada makna tertentu ya. Nah, terus yang menarik
data parameter lain yang menarik juga adalah jumlah kasus per populasi dengan konteks herd immunity. Ya. Jadi kita masuk ke ketidakpastian. Ya, kenapa statistik diperlukan itu karena kita perlu mengestimasi ketidakpastian. Ya, jadi yang pertama kita bahas dulu sumber-sumber ketidakpastian. Nah, yang pertama itu adalah keterbatasan jumlah alat ukur. Ya, dengan ini berarti kita tidak bisa mengetes semua pasien ya sebelum meninggal atau sembuh. Ya, jadi contohnya misalnya di Indonesia itu ada PDP yang meninggal dan dimakamkan dengan protap COVID. Nah, ini ada yang tidak sempat dites nih. Ya, jadi kita tidak tahu. Ya, terus juga jumlah seperti di US, jumlah kematian 1 Maret sampai 4 April itu anomali. Itu lebih tinggi dari baseline sampai 2 kali lipat dari jumlah kematian karena COVID. Ya, jadi di tanggal 1 sampai 4 April itu ada data jumlah kematian karena COVID. Nah, jumlah kematian US anomali lebih tinggi dari rata-rata dari biasanya itu 2 kali lipatnya. Jadi kemungkinan besar ini mereka underestimate by 50% ya. Jadi dia miss setengahnya gitu. Ya, masih banyak contoh negara lain ya, jadi saya nggak akan bahas satu-satu. Terus yang kedua, kenapa ada ketidakpastian itu karena kita berurusan dengan banyak negara ya, sehingga kriteria dan prosedur penanganannya itu beda-beda ya. Misalnya contoh di Cina itu asymptomatic case itu tidak dihitung. Jadi walaupun orang tertes positif, itu belum dia laporkan sebagai COVID sebelum orangnya menunjukkan simptom, walaupun orangnya di karantina. Ya, jadi ini bikin bias ini. WHO berusaha menyeragamkan dan menetapkan standar. Ya, tapi ya setiap negara, apalagi situasi seperti sekarang, itu sulit. Ya. Dan terus yang berikutnya ada error statistik. Ya, jadi kalau misalnya jumlah besar, itu hampir pasti itu ada kesalahan atau ada yang terlewat. Ya, jadi contoh terkenal itu waktu pemilu US tahun 2000, itu cuma menghitung vote ya, sangat gampang. Vote-nya ke siapa? Presiden ini atau presiden ini. Nah, itu aja ada estimasi errornya. Dan di akhir itu kemenangan Presiden Bush itu ditentukan oleh total hasil perhitungan yang di dalam margin error. Makanya itu kontroversial. Ya. Jadi kalau data besar itu selalu hampir pasti ada ketidakpastiannya. Nah, terus ada lagi faktor ketidakpastian spesifik ke COVID ini ya. Itu adalah penyakit yang unik. Ada banyak sekali orang yang asimptomatik, artinya orangnya kena tapi bahkan tidak sadar karena dia tidak bergejala. Ya, nah ini sumber terbesar untuk error jumlah kasus ya. Kalau orangnya nggak sakit, nggak nyadar dia sakit, dia tidak akan pergi tes. Dan tidak mungkin juga kita sempat ngejar semua orang untuk dites. Ya, jadi ini akan miss banyak nih di sini. Jadi yang akan dilakukan setelah wabahnya berakhir adalah tes studi serum, tes serum. Ya, jadi ini akan diambil sampel dari populasi, kemudian dites untuk dilihat sebenarnya berapa persen dari total populasi itu yang terkena sebenarnya. Ya, tapi ini di masa depan, ini tidak akan mungkin sempat kita lakukan pada saat di tengah wabah seperti ini. Nah, jadi yang berikutnya ini cara mengambil sampel. Ya, jadi tadi sudah dibahas tentang berbagai data. Ini data pengukuran jumlah segala ini banyak kan jumlah langsung ya, tapi di akhir kita harus mengambil sampel. Jadi contoh untuk mengambil sampel, kenapa kita mengambil sampel ini karena menghitung semua itu seringkali tidak praktis ya, bahkan seringkali ini tidak mungkin. Jadi kita harus mengambil sampel. Nah, syaratnya untuk mengambil sampel yang baik itu harus random, artinya tidak ada bias ke data tertentu, dan itu harus sebaik mungkin merepresentasikan populasi yang akan diukur. Ya, jadi harus random dan representatif. Ya, ini kita harus hati-hati, terutama kalau jumlah sampelnya terhadap jumlah data itu kecil ya, kita harus hati-hati untuk menghindari bias. Ya. Nah, ada berbagai cara untuk mengambil random sampel. Ya, sampel random itu satu adalah sampel acak, artinya setiap anggota populasi memiliki peluang terpilih yang sama. Ya, jadi misalnya dari 100 kita mau pilih 10, kita ambil random 10, setiap orang punya chance terpilih 10%. Ya. Nah, yang berikutnya ini adalah sampel acak sederhana. Jadi setiap kombinasi yang mungkin dari ukuran sampel yang diinginkan memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Ya. Nah, ini berbeda dari sampel acak ya. Karena kalau di sampel acak, misalnya kita contoh di sini supaya gampang, kita ingin memilih 68 orang yang mewakili orang Indonesia. Kalau kita memilih 2 orang secara acak dari setiap provinsi, maka kita akan dapat sampel acak.
Tapi ini bukan sampel acak sederhana. Sampel acak sederhana itu didapat kalau kita ngambil 68 orang dari seluruh Indonesia secara random. Jadi ada kemungkinan semuanya dari Jakarta, walaupun kecil ya. Dan kalau itu terjadi, itu bias datanya. Jadi, tapi peluang itu ada, walaupun kecil sekali. Ya, jadi itu yang disebut sampel acak sederhana. Ya. Nah, terus lanjutannya ada lagi yang disebut secara sampel sistematik. Ini hanya anggota pertama yang dipilih. Misalnya, kita memilih 1.000 orang dari 10.000. Jadi yang kita randomize itu hanya 10 yang kita pilih acak dari 10 orang pertama, lalu sesudahnya kita tambahkan 10. Ya, jadi artinya dalam hal ini orang yang bersebelahan itu nggak akan pernah terpilih. Ya. Dan terus sampel acak terstratifikasi, salah itu populasinya dibagi dalam kelompok-kelompok yang homogen, misalnya gender, umur, dan lain-lain. Lalu dari masing-masing kelompok kita ambil sampelnya. Terus ada lagi sampel acak klaster, ini populasi dibagi ke dalam bagian-bagian atau klaster, lalu salah satu klaster itu dipilih. Ya. Nah, jadi ini berbagai metode sampel, nah mana yang dipilih, ini sangat tergantung pada studi yang ingin kita lakukan. Ya. Nah, kemungkinan bias yang timbul dari sampel itu kurang cakupan. Ya, ada populasi yang tidak terrepresentasi, ada bias respon sukarela. Jadi kalau misalnya kita contoh di sini saya ambil studi untuk tes serum di Santa Clara County di Amerika ya, di California yang dilakukan oleh Stanford. Ini relawannya itu direkrut dari Facebook. Nah ini bias respon karena orang yang cenderung mau jadi relawan itu adalah cenderung yang curiga kalau dia pernah kena. Ya jadi di sini kita akan dapat angka yang kena cukup tinggi ini ya. Jadi ini timbul karena bias sukarela ini. Nah terus juga ini tidak relevan untuk kita ya. Kadang pertanyaannya itu bisa menimbulkan respon yang bias atau kalau yang bertanya itu persis di depan yang ditanya dan kadang yang ditanya itu under pressure ya, di bawah tekanan atau ingin menyenangkan orang yang bertanya. Jadi dia bisa ngasih respon yang bias. Ya. Oke. Nah jadi sekarang kita punya masuk ke COVID lagi total kasus dan kematian ya. Untuk total kasus di masing-masing negara, ada infection rate, ini yang kita ingin tahu ya, berapa orang yang terinfeksi per populasi. Nah ini lebih akurat untuk menentukan peluang seorang terinfeksi dibanding total kasus. Ya. Jadi kalau misalnya walaupun totalnya tinggi tapi penduduknya banyak, chance kenanya lebih kecil. Ya. Tapi kalau kasusnya nggak banyak, penduduknya sedikit, chance-nya bisa tinggi itu. Ya. Jumlah kematian, ya, dan ini biasanya lebih akurat daripada total kasus ya, karena kematian itu event yang jauh lebih menyolok. Ya. Jadi ini lebih terukur. Tapi tetap saja ada yang terlewat, ya, ada yang tidak terukur. Nah, untuk mendapatkan gambaran kematian, kadang kita bisa pakai excess death, yaitu kelebihan angka kematian di atas rata-rata normal. Jadi tadi udah saya bahas sedikit contoh di Amerika, gitu ya. Nah, contoh Jakarta berikutnya ini juga di Maret dan April itu ada excess death sekitar 2.500. Nah, ini kemungkinan nih COVID ini ya. Tapi ini juga ada banyak masalah ya, karena sekarang PSBB, jadi artinya kecelakaan lalu lintas mungkin turun karena nggak banyak orang di jalan. Terus penyakit menular juga turun ya karena efek social distancing, orang nggak ketemu orang lain, penyakit menular lain menurun. Tapi ada efek lain yang menyebabkan kasusnya bisa bertambah itu misalnya orang takut ke rumah sakit ya. Nah karena orang takut ke rumah sakit itu bisa terjadi orangnya harusnya bisa sembuh kalau sakit, tapi karena dia terlambat ke rumah sakit, dia jadinya meninggal. Tapi juga bisa tidak ke rumah sakit, dia tidak tertular. Ya, jadi ada penelitian yang menunjukkan kebanyakan penularan COVID itu di rumah sakit, terjadi di rumah sakit. Jadi ini banyak hal yang kita tidak tahu. Ya, jadi ini masih ongoing ya, kita cuma berusaha meraba-raba di sini. Nah, salah satu yang paling menarik itu adalah fatality rate, ya, yang kita ingin tahu sebenarnya seberapa mematikan penyakit ini. Kalau nggak terlalu berbahaya, kita nggak perlu lockdown sekeras ini, ya kan? Nah, ini yang sulit ditentukan ya karena terutama menentukan total kasus ini susah ya. Nah, perkiraan saat ini tuh range-nya besar sekali ya. Dari contoh di sini saya kasih Iceland dari 0,6% ya. Kenapa saya pilih Iceland nanti akan saya bahas di bawah ini karena dia datanya tuh sangat baik ya. Dia ngetes sangat besar proporsi jumlah penduduknya dan wabah dia sudah hampir berakhir. Jadi kasusnya udah hampir nol sekarang. Jadi ini cukup gambaran yang cukup baik. Tapi sekarang di dunia rata-rata crude fatality rate itu sekitar 7% masih ya. Jadi ini range-nya masih besar sekali. Nah, seharusnya fatality rate ini mirip ya. Karena
ini virus yang sama, manusia yang kena sama, ya, kecuali kalau ada variasi genetik virus atau mutasi yang menyebabkan ada virus tertentu yang bagian dari virus yang subspesiesnya, variannya itu yang lebih lethal daripada yang lain. Tapi kemungkinan ada juga faktor manusia atau ras, walaupun ini sangat suspek ya, jarang ini jadi masalah. Nah, crude fatality rate tadi saya bahas ini bias ya, karena urutan kejadiannya kalau orang kena penyakit itu dia kena infeksi, outcome kematian terjadi dulu baru sembuh. Ya, jadi dengan berlalunya waktu, angka ini akan cenderung naik karena di awal tuh infeksinya banyak, orangnya belum meninggal. Ya, jadi ini tapi yang dunia ini nggak berarti 7% akan naik ya. Ini karena dia banyak miss data. Ya, jadi ini makanya ini sangat besar ini range-nya. Kita sangat masih belum tahu. Nah, yang berikutnya yang juga jadi perhatian banyak orang itu adalah R0 ya, R0. Ini adalah ukuran seberapa banyak orang yang akan terinfeksi dari rata-rata satu pasien yang sudah terinfeksi ya. Ini ukuran seberapa menularnya suatu penyakit. Kalau R0-nya di atas 1, maka jumlah kasus akan tumbuh eksponensial dan kita akan punya wabah gitu ya. Jadi artinya kalau satu orang menginfeksi dua orang jadi 4 jadi 8. Nah, itu dengan cepat tumbuh eksponensial. Tapi kalau R0-nya di bawah 1, misalnya satu orang cuma menginfeksi setengah orang berikutnya. Jadi 1 jadi setengah, berikutnya 1/4, 1/8, maka ini dengan cepat akan turun jadi 0 ya. Nah, perkiraan COVID sekarang itu dari 1,4 sampai 4. Ini dialami ya. Ini sebelum ada social distancing, vaksin, macam-macam, ini perkiraan alaminya. Ya, jadi lihat ini range-nya besar sekali. Tapi yang pasti ini di atas 1, ya, makanya kita punya wabah. Nah, ini sangat sulit menentukan R0 saat ini. Ya, nah, perbandingan dengan R0 penyakit lain, saya kasih beberapa di sini. Misalnya campak ini sangat menular ya, sebelum ada vaksin. Polio juga, ini sebelum ada vaksin sangat menular. SARS 3,1 sampai 4,2. Nah, tapi uniknya kalau ada yang ingat SARS dulu, SARS berakhir ya. Ini sukses social distancing. Jadi tanpa social distancing, R0-nya tinggi. MERS itu rendah. Ya, nah, makanya MERS tidak banyak yang kena. Cacar air ini tinggi ya, makanya sering sekali ada penularan wabah cacar air. HIV itu antara 2 sampai 5. Nah, flu musiman antara 0,9 sampai 2,1. Nah, R0 ini bisa diubah ya. Jadi ini bukan keniscayaan, ini perilaku sosial, misalnya social distancing, pemakaian masker itu bisa merubah R0. Terus kondisi alam, misalnya perubahan musim, iklim ya, itu bisa merubah. Dan isolasi atau karantina pasien jelas merubah. Jadi kalau pasien yang sakit kita karantina, maka dia tidak menularkan. Jadi rata-rata R0-nya bisa turun. Ya. Nah, berikutnya menyangkut R0 ya, hubungan dengan herd immunity. Kalau cukup banyak dari populasi sudah terkena penyakit, maka kekebalan terbentuk dalam tubuh pasien yang sudah sembuh, ya. Dan penularan penyakit akan berhenti dengan sendirinya. Ini ide besarnya, ya. Nah, ini sebenarnya adalah mekanisme alam. Jadi sebelum ada obat, vaksin atau metode pencegahan lain modern, ini mekanisme yang melindungi populasi dari penyakit, ya. Jadi ini yang terjadi di alam dulu, ya, brutal, tapi ya ini evolusi. Nah, hubungan herd immunity dengan R0 ini bisa ditentukan di sini. Ya, jadi berapa persen populasi yang harus terkena dulu, baru penyebarannya berhenti. Ini rumus sederhana di sini ya, populasinya berapa persen, 1 minus 1 per R0. Nah, R0 ini kan berapa orang yang tertular. Misalnya kalau satu orang menularkan ke 2 orang, maka ini jadi faktor setengah. Artinya ini P-nya itu harus 50%. Nah, ini masuk akal. Misalnya rata-rata satu orang mau menularkan ke 2 orang, tapi salah satunya udah kebal. Artinya yang bisa tertular cuma 1. Jadi ini R0-nya tuh turun ke sekitar 1. Dan ini kalau dia sedikit di bawah 1, maka wabahnya akan berhenti. Ya, jadi ini perhitungan kasar, estimasi aja. Ya, perlu berapa persen penularan. Nah, di sini saya memberi contoh yang 4. Ya, kalau R0-nya 4, butuh 75% tertular baru berhenti. Nah, kalau kita ingat di atas, R0 COVID itu mungkin bisa setinggi 4. Ya, jadi ini untuk mencapai herd immunity ini harus kita 75% populasi terkena baru dia berhenti. Nah, cara yang lebih di-prefer ya tentu saja dengan vaksinasi ya. Kalau kita vaksinasi populasi, maka mereka tidak akan tertular, sehingga dengan sendirinya ini bisa menyelesaikan wabah ya. Nah, tapi nggak semua berita ya baik sekarang ya. Ini ada keraguan dari banyak ahli apakah herd immunity ini sebenarnya bisa terbentuk ya. Kenapa? Karena
coronavirus ini virus yang menyebabkan pilek ya, common cold. Pilek itu dalam 2-3 bulan setelah kita sembuh, kita bisa kena lagi. Nah, kalau kekebalan kita hanya bertahan 3 bulan, maka herd immunity ini tidak akan terbentuk, karena wabahnya tidak akan berakhir dalam 3 bulan. Ya. Jadi ini ada faktor keraguan. Tapi juga di sisi lain yang positifnya, SARS itu imunitasnya bertahan sekitar 3 tahun. Jadi kita nggak tahu apakah ini bisa diandalkan ini. Ya. Nah, mitigasi wabah ini mungkin udah sampai bosan orang dengar ya. Di testing, kontak tracing, terus diisolasi. Ini untuk menekan angka R0. Ya, jadi saya bahas sedikit, ada 2 jenis tes ya. Ada yang di Indonesia terkenal itu rapid test sekarang atau tes serum darah. Ini mengukur antibody IgM untuk orang yang baru terkena, ini IgM-nya akan ada positif atau sudah lama terkena IgG. Nah, ini baru akan terdeteksi kalau simptomnya udah muncul. Artinya orangnya sudah menunjukkan gejala, dan ini udah terlambat untuk mendeteksi penularan karena waktu sebelum dia bergejala pun kemungkinan sudah menularkan ya. Nah, yang kedua tuh swab test atau PCR test. Ini adalah RNA virusnya diperbanyak, diswab dari tubuh, lalu diperbanyak, kemudian dites. Nah, ini bisa menimbulkan false positif sepertinya karena ada sisa virus di tubuh pasien yang sudah sembuh yang terdeteksi. Ini sepertinya yang kasus di Korea, pasien yang sudah sembuh terdeteksi positif lagi, ya, tapi mereka tidak bergejala. Jadi kontak tracking ya, tracing atau tracking, semua kontak sosial pasien dites, terus isolasi pasien atau karantina, itu sebaiknya tidak di rumah ya, karena pelanggarannya tinggi ya, kalau dia udah ngerasa sehat, udah keluar dia. Ya. Nah ini bisa berhasil, karena penularan presimptomatik dan asimptomatik sepertinya langka. Ya, jadi walaupun COVID ini semacam menakutkan karena bisa menular sebelum orangnya bergejala, tapi studi di Korea Selatan ini menunjukkan kalaupun ada itu sangat langka. Mereka tidak menemukan sama sekali di populasi yang mereka pelajarin sekitar 97 pasien. Mereka menularkan ke anggota keluarga yang lain sebelum mereka ada gejala. Jadi studi di Korea ini menunjukkan sepertinya kalaupun ada langka. Dan juga di masa lalu wabah biasanya tidak disebarkan secara signifikan oleh pasien tanpa simptom. Ya, jadi mungkin ini satu cara ini yang sudah biasa tried and true ya, testing, tracing, dan isolasi ini bisa berhasil ya asal kita disiplin. Dan yang heboh ya lockdown, karantina massal ini kalau kita udah nggak bisa tracing lagi ya, artinya kita harus hentikan pergerakan semua orang supaya kita punya waktu buat ngetes dan nge-track. Kalau nggak sekarang kan kejar-kejaran dengan virus ketinggalan terus ya. Jadi ini yang sampai sekarang kontroversial terus bolak-balik. Jadi nggak jadi seberapa severe lockdown-nya. Ini karena kita sekarang jelas kita ketinggalan, kita nggak bisa testing, nggak bisa tracking. Ya. Jadi ini makanya selalu dipertimbangkan apakah perlu dilakukan secara keras. Ya, nah kemudian ada banyak faktor X juga. Ya, jadi kalau kita lihat wabah ini di berbagai tempat, ada tempat yang sangat buruk, ada tempat yang tidak terlalu buruk. Ya, contohnya kematian di Jakarta resminya sekitar 500-an, ini dibandingkan New York City itu sekitar 20 ribuan. Ya, penduduk Jakarta dan New York City itu hampir sama. Nah, apa ini? Ya mungkin apakah faktor iklim atau temperatur? Ya itu karena Jakarta dengan New York City beda. Tapi ada satu kota di Ekuador, ini kota di Ekuator ya, namanya aja Ekuator, di Ekuatorial, di Khatulistiwa, kematiannya sekitar 8 ribuan, ini kota Guayaquil. Ya, nah ini sama-sama genetik, sama-sama tropis. Apakah ini faktor budaya atau genetik? Nah ini kita nggak tahu nih. Kenapa bisa seperti itu? Apakah genetik virusnya variasinya beda, varian yang beda, atau faktor budaya, orangnya sering berkumpul dalam ruangan, atau faktor lain itu mungkin harus dipelajari sesudah ini selesai. Nah, perbedaan kualitas fasilitas pendidik kesehatan, apakah itu faktor besar? Kita tidak tahu. Distribusi umur populasi, ya seperti suspek kenapa Italia Utara itu parah, itu karena populasinya sangat banyak dominasi oleh orang tua. Perbedaan level testing ya, ini ada studi yang menunjukkan kalau di awal testing itu sangat masif, itu orang takut ke rumah sakit, sehingga dia tidak tertular. Kalau angka kasusnya tumbuh cepat di awal, itu orang tidak ke rumah sakit untuk penyakit-penyakit ringan, sehingga mereka tidak tertular karena penularan banyak di rumah sakit. Jadi mungkin itu faktor, nggak ngerti ya, banyak faktornya. Vitamin D, ini dari awal saya sudah berkali-kali dengar banyak dokter bahas kalau vitamin D ini membantu meregulasi sistem kekebalan tubuh sehingga tidak overreact ke virus ini. Jadi defisit vitamin D, apakah ini faktor penting? Kita tidak tahu.
ya. Nah, berikutnya saya akan tunjukkan beberapa plot data yang ada, tapi sebelum kita plot, kita perlu tahu dulu sedikit sifat karakteristik wabah ya. Nah, wabah itu sifatnya tumbuh eksponensial, ya ini persamaan eksponensialnya. Nah, artinya dia akan naik terus tambah lama tambah cepat. Jadi kita yang penting itu kita harus memperlihatkan parameter K ini ya seberapa cepat dia tumbuh ya. Jadi ini K kali T E pangkat. Jadi ini akan sangat cepat tumbuhnya. Ya kalau kita ngeplot linear jumlah kasus dengan waktu ini nggak terlalu tepat karena masih kelihatan naik terus tapi kita nggak tahu K-nya itu berapa ya. Nah kalau kita plot logaritmik jumlah kasus versus waktu itu lebih tepat. Bisa juga kita ngeplot penambahan kasus log terhadap total kasus log. Ya ini lebih menunjukkan seberapa evolusi penyakitnya wabahnya udah sampai di mana. Atau kita juga bisa ngeplot pertambahan kasus terhadap persen pertambahan kasus terhadap waktu. Ya, jadi di sini saya ngambil contoh Iceland dulu ya, contoh wabah yang udah berakhir. Ini negaranya tidak terlalu kecil, jadi sampel datanya tidak terlalu kecil. Ini datanya sangat baik ya, karena tes per 1 juta populasi itu sekitar 160.000. Dia sudah ngetes sekitar 16% populasinya. Dulu kapal Diamond Princess yang cruise itu dites semua, tapi ini kebanyakan yang ikut cruise kan orang tua ya, jadi datanya bias itu. Nah, jadi ini contoh berbagai plot untuk total kasus di Islandia. Nah, ini kalau kita lihat nih total kasus terhadap waktu, dia naik kayak gini. Nah, ini kan kita nggak bisa tahu nih parameternya itu sebenarnya berapa. Ini naiknya itu perubahan K-nya berapa nggak kelihatan di sini. Ya, ini yang bar itu daily case harian ya. Yang merah itu adalah average 5 hari. Ya, jadi plus 5 hari di plus 2 minus 2 plus hari itu di rata-rata. Ya, ini lihat kasusnya udah mendatar, jumlahnya udah nggak nambah lagi. Ini kalau kasus logaritmik terhadap waktu ya. Nah, ini kelihatan setelah dia mendatar, artinya kasusnya udah selesai. Ya, udah mau selesai. Oops, sorry. Nah, yang berikutnya ini adalah kasus log penambahan terhadap log total. Nah, ini waktu kasusnya sudah mau selesai, lognya jatuh, drop. Ini mungkin Mas Cipto nanti akan bahas lebih banyak. Nah, ini adalah persentase pertumbuhan terhadap total kasus. Ini juga lihat, kalau sudah 0, sudah selesai. Nah, total kematian di Islandia cuma 10. Ya, makanya ini encouraging sign ya, sangat baik. Nah, terus yang berikutnya ini adalah contoh total kasus yang masih aktif. Ini Islandia, total kasus yang sudah aktif ini sangat bagus nih bentuknya. Ini persis seperti kalau kita lihat di textbook wabah ini kayak gini nih, hampir bell shape ini ya. Jadi naik terus turun. Nah, ini Islandia. Sama yang garis ini adalah rata-rata 5 hari. Ini logaritmiknya turun juga. Nah, ini kalau udah selesai dia drop ya. Ini lognya drop. Ini adalah persen penambahan terhadap total. Nah, ini turun ke di bawah 0 artinya sudah turun. Ya, fatality rate-nya 0,56. Nah, berikutnya tentu kita bandingkan ke dunia ya. Dunia masih naik totalnya. Logaritmiknya juga belum mendatar-datar ini ya. Log belum juga. Ini log yang di sini ini waktu Cina menang. Ini sekitar bulan Maret ini drop karena Cina berhasil ngatasin. Terus yang dunia sisa dunia yang lain naik lagi. Ya, jadi waktu kita grafiknya drop artinya selesai. Ini juga ya. Ini yang turun ini Cina berhasil beat COVID-nya. Ini turun. Nah, ini turunnya jauh lebih landai sekarang dunia ya, nggak secepat yang Cina. Ini. Total kematian masih naik terus ya, walaupun ini sepertinya melandai di sini. Nah, ini di grafik logaritmik lebih jelas. Ini drop waktu Cina. Nah, ini lihat sudah mulai drop. Nah, mungkin teman-teman banyak yang tertarik pengen bandingin. Kenapa total kasusnya belum drop, tapi death-nya udah drop. Nah, ini kemungkinan adalah kemampuan ngetes kita tambah baik. Jadi sekarang kita mulai nangkep banyak kasus yang tadinya miss. Jadi walaupun death-nya udah drop, artinya kita seluruh dunia itu sudah mulai turun, jumlah kasus yang kita dapat masih terus stagnan. Karena kita testingnya lebih baik sekarang. Ya, alat tesnya lebih banyak. Ya, ini juga persentase pertumbuhannya udah turun, melaju ya, udah hampir 0. Ya. Ini jumlah kasus aktif masih naik terus ya. Belum tanda-tanda akan drop jauh. Ini mulai drop ya, harapannya semoga drop. Dan ini mulai drop. Nah, terus berikutnya Indonesia ya. Nah, di Indonesia total kasus masih naik, mirip dunia. Logaritmiknya juga belum. Log belum ya. Dan ini persentase pertumbuhan belum ya. Jadi ini belum ada tanda sama sekali akan ini. Nah, jumlah kematian kita kecil ya datanya, makanya datanya yang zigzag lihat di sini nggak terlalu bagus ya.
Jadi kita belum tahu nih apakah ini plotnya, trennya itu akan naik atau sebenarnya mulai jatuh nih. Ini nggak jelas nih. Ya ini log-log masih seperti ini. Ini juga pertumbuhan persennya turun tapi melandai. Ya. Kasus aktif juga masih naik terus. Ya jadi crude fatality rate kita sekitar 6,5%, jadi sekitar sama dengan dunia. Nah, testing per 1 juta populasinya 619 saat ini. Ya. Jadi itu sekian perkenalan saya dulu untuk data-datanya. Nanti berikutnya Mas Cipto akan bahas, dia ngulas sedikit data ya dari sudut pandang Mas Cipto dan terus akan bahas berbagai pemodelan. Jadi saya belum melakukan pemodelan untuk menentukan apakah akan turun atau tidak. Saya kembalikan ke Bu Vivi dulu ya. Terima kasih. Bu Vivi, atau Mas Cipto mau mulai sekalian? Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Mungkin saya bisa sebentar share screen dulu ya. Ya, baik. Selamat pagi semua, Bu. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya, kedengaran ya. Ya, jelas Mas, jelas. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Cipto, ya. Dan tadi disebut lulusan dari Florida State University, tapi sekarang sehari-hari bekerja di beberapa institusi dan mengajar juga, ya. Lalu diminta untuk memberi sedikit pendapat gitu tentang tentang apa yang sekarang sedang kita hadapi ini. Ya. Tentu saja sebagian dari apa yang saya akan tampilkan ini sudah diberi dasar yang sangat baik oleh Pak Heri tadi, terutama tentang bagaimana kita melihat ini data-data itu sebagai sampel. Ya. Jadi walaupun data-data yang tersedia itu tidak merupakan hasil pengukuran terhadap seluruh kejadian corona yang ada di muka bumi ini, tetapi apa yang kita punya itu barangkali bisa dianggap sebagai sampel, ya. Walaupun juga bukan sampel yang terlalu baik, gitu ya. Dan juga yang penting bagi para ilmuwan yang ingin melakukan prediksi adalah mencari tren gitu. Nah, tren itu bisa didapat melalui sampel, ya kan? Tidak perlu mengukur semuanya, tapi cukup sampelnya. Dari sampel itu tujuannya adalah untuk mendapatkan tren. Dari tren itulah orang ingin melakukan prediksi. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa prediksi itu akan bertambah lama, bertambah baik apabila data yang terkumpul juga bertambah baik, baik secara kuantitatif maupun kualitatif bertambah baik. Dan memang data yang kita miliki sekarang itu lebih baik dari sebelumnya tentu, tapi walaupun belum sebaik yang kita mau. Tidak heran bahwa berita-berita yang muncul di mass media itu kelihatannya semakin kelihatan lebih optimis gitu ya. Bandingkan dengan ketika awal Maret, ketika baru dimulai, berbagai laporan yang saya baca itu menunjukkan suatu pesimisme yang luar biasa ya. Korbannya di Indonesia akan sekian juta, nanti yang meninggal sekian ratus ribu dan sebagainya. Itu tidak salah ya, dalam arti karena itu adalah suatu analisa yang diperoleh dari data yang masih sangat sedikit. Ya. Jadi kita melihat bahwa berita-berita yang muncul di mass media itu menjadi lebih optimis gitu ya. Misalnya lembaga Eijkman memprediksi bahwa
puncaknya awal Mei sampai akhir Juni dan mungkin bulan Juli, ya seperti harapan banyak orang sudah bisa mulai agak jalan-jalan dikit, ya ekonomi sudah mulai bisa dibuka sedikit demi sedikit gitu mungkin ya. Beberapa ahli statistik dan pakar-pakar sudah membuat berbagai prediksi, ya ada yang mengatakan bahwa ini berakhir pada akhir Mei, tapi tentu saja saya ingin sedikit menggarisbawahi atau memberi catatan ya bahwa apa yang disampaikan oleh para rekan-rekan kita jurnalis di koran-koran, di mass media itu tidak seluruhnya seperti yang dikatakan oleh ahlinya gitu. Ya, maksud saya gini, ahli mungkin mengatakan ABCD yang ditampilkan di koran-koran itu A gitu, BCD-nya enggak gitu ya. Jadi umpamanya seorang ahli kan akan berakhir tanggal sekian asalkan gitu dilakukan ABCD gitu. Tapi asalkannya seringkali nggak ditulis di koran. Jadi yang tampil hanya akan berakhir tanggal sekian gitu. Ya. Jadi tentu saja itu itulah sebabnya seminar kita hari ini berbunyi membaca gitu prediksi. Membaca itu artinya tidak cuma melihat apa yang tampak di permukaan, tapi juga apa yang ada di baliknya. Jadi banyak berita-berita yang beredar ini yang mengatakan akhir Mei atau awal Juni gitu ya. Mulai dari badan intelijen sampai berbagai kelompok ilmuwan, berbagai macam lembaga ya mengatakan sekitar akhir Mei atau awal Juni gitu ya. Ada yang bilang jadi kalau puncaknya diketahui maka akhirnya juga biasanya lebih mudah untuk diramalkan gitu ya. Lalu terakhir ada dari Singapura ya, SUTD ya, Singapore University of Technology and Design yang memprediksi kita akan bebas dari corona, ya, walaupun istilah bebas dari corona itu nggak betul ya. Tapi pada 23 September 2020 sangat luar biasa karena pakai tanggal ya. Tapi terakhir saya sudah cek websitenya, ini udah dicabut dari websitenya ya. Katanya, dan memang perlu diperhatikan bahwa prediksi-prediksi semacam itu ya, terutama seperti di universitas-universitas itu tidak dimaksudkan untuk sebagai peramalan, tapi sebagai semacam exercise dalam riset aja ya, yang tidak dimaksudkan bahwa itulah betul-betul secara deterministik pasti demikian ya. Jadi kita harus membaca itu dengan bijak gitu ya. Baik. Lalu ada dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 juga mengatakan puncak antara Mei sampai Juli gitu. Mungkin sebelum saya masuk berbicara tentang prediksi, ya, jadi bagaimana sebetulnya kita melakukan prediksi, kita lihat sedikit data. Ini sedikit pengulangan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Heri tadi, hanya sebagai penghubung aja ya, antara. Jadi total, kalau Anda lihat di Bapak Ibu, rekan-rekan lihat di petanya ini sebenarnya betul-betul sudah menyebar ke seluruh dunia. Walaupun variasinya sangat luar biasa ya. Seperti tadi disebut di Iceland itu sangat sedikit sekali. Sementara di New York itu sangat besar sekali ya. Mungkin dari segi densitasnya itu terbesar di dunia. Ya, tetapi orang juga belum bisa, selain penjelasan-penjelasan statistik, orang juga belum tahu persis apa yang menyebabkan perbedaan-perbedaan itu. Baik ya. Jadi di Indonesia data kemarin itu 15.000, di dunia itu 4 juta sekian. Ya. Lalu kalau kita lihat kasus baru, tapi ini catatan sampai 12 Mei, ya, itu masih terus meningkat. Ya.
tetapi jumlah kematian baru memang kelihatannya mulai ada penurunan. Ya. Total kasus terus meningkat. Kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara lain, ya kita posisinya ya paling tinggi enggak, paling rendah juga enggak gitu ya. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan United States, dengan Amerika memang luar biasa jauh. Ya. Apalagi ini adalah plotnya adalah semi-log, jadi yang sumbu Y-nya itu logaritmik. Jadi sebenarnya jaraknya jauh lebih besar daripada yang kelihatan di gambar ini. Ya, baik. Sekarang saya ingin masuk ke topik utama dari presentasi saya itu adalah bagaimana cara membuat prediksi. Gitu. Jadi bagaimana sih caranya membuat prediksi? Ya. Sebetulnya prediksi itu adalah sesuatu yang terjadi di masa depan. Ya. Oleh karena itu orang membutuhkan suatu persamaan gitu ya, yang merupakan fungsi waktu. Jadi kalau orang sudah punya persamaan itu, ya, tinggal dimasukkan waktunya saja, maka akan mendapatkan suatu angka yang akan terjadi di masa depan. Ya. Tetapi yang sering ditanyakan oleh orang-orang kepada saya juga adalah, Pak, itu persamaan itu dapatnya dari mana gitu? Ya. Dari mana datangnya persamaan-persamaan itu? Ya. Ada bermacam cara, jadi tidak hanya satu cara, tapi banyak cara. Misalnya ada yang dilakukan dengan cara mengkonstruksi gitu loh. Yang dimaksud mengkonstruksi itu artinya menggambarkan apa sih yang terjadi gitu ya. Apa yang terjadi sekarang. Bagaimana virus itu menular, bagaimana kecepatannya, lalu dari situ baru dibikin persamaannya. Atau cara lain adalah dengan trial error. Pokoknya cari aja rumus gitu. Entah datang dari mana, mungkin datang dari wangsit atau apa, pokoknya rumus. Lalu di trial and error di fit aja dengan data gitu. Kalau cocok ya barangkali bisa ini persamaan untuk membuat prediksi. Ya. Lalu ada kata model. Ya. Model itu artinya dapat juga berarti mekanismenya, atau proses untuk menghasilkan persamaannya, atau bahkan persamaannya itu sendiri bisa juga disebut dengan kata model, atau semuanya. Ya. Tapi baiklah, apa itu sebetulnya dimaksud dengan model? Ya. Di sini ada satu perkataan bahwa semua model itu salah sebetulnya. Ya. Tetapi ada yang berguna. Lalu kok bisa dibilang semua model itu salah? Di mana salahnya? Ya, karena sebetulnya bukan salah, tetapi bahwa model itu adalah penyederhanaan dari realita. Jadi model itu tidak sama dengan realita, gitu. Tetapi model menyoroti beberapa hal penting dari realita yang dominan. Dengan demikian, model yang jauh lebih sederhana dari realita bisa saja sangat berguna. Tetapi anehnya, model yang lebih dekat dengan realita kadang-kadang malah keliru. Yang lebih sederhana kok malah betul gitu. Nah itu yang seringkali membingungkan banyak orang. Ya. Nah saya kasih contoh aja satu model yang sangat populer, dan kalau Anda Bapak Ibu rekan-rekan sekalian membaca laporan-laporan di mass media, itu sangat banyak lembaga-lembaga di seluruh dunia yang menggunakan model ini. Tentu saja ini bukan satu-satunya model, tetapi ini model yang sangat populer gitu ya, yang disebut dengan SIR. Ya. Model ini sebetulnya hanya menggolong-golongkan ya, populasi itu atas kondisinya gitu. Jadi dimulai dengan susceptible. Susceptible itu apa? Yaitu sekumpulan orang yang mungkin dapat terpapar corona. Jadi kalau orang itu tinggal di sebuah pulau terpencil misalnya dan tidak kontak dengan siapa-siapa, ya tidak masuk dalam susceptible. Jadi walaupun penduduk Indonesia 273 juta sekian, tidak berarti semuanya susceptible. Ya. Nah, yang susceptible adalah ya orang yang mempunyai kemungkinan untuk kontak dengan penderita lainnya. Kemudian, kalau orang itu betul-betul terkena virus, ya, maka dia dipindahkan dari kelompok susceptible
ya pergi menuju atau dipindahkan ke kelompok infektif. Jadi orangnya sudah masuk. Dengan demikian kalau orang yang susceptible, jumlah susceptible-nya ada 10 orang misalnya, kalau satu orang kena penyakit, kena corona positif gitu ya, maka dia pindah. Ya, jadi susceptible-nya tinggal 9, infektifnya jadi 1 orang gitu ya. Nah, kalau 1 orang ini kemudian entah sembuh atau meninggal, maka dia remove, dia pindah dari I menjadi R. Ya, gitu. Jadi modelnya sebenarnya cukup sederhana. Ya. Kita mulai dengan suatu jumlah, misalnya 100.000 di susceptible, lalu sekian orang akan pindah tertular ya, lalu jadi positif, pindah ke infektif. Lalu kalau dia sembuh atau meninggal ya pindah ke remove. Ya. Nah, tinggal dihitung berapa kecepatannya. Nah, pada awalnya karena semua orang berada sebagai susceptible, lalu sedikit saja yang menjadi terinfeksi dan belum ada yang sembuh atau meninggal, maka pertambahannya itu eksponensial. Tetapi kalau sudah banyak yang remove sehingga dinamika dari yang terinfeksi itu bisa berubah, maka tidak lagi eksponensial, tetapi suatu bentuk yang lain gitu. Jadi sedikit matematiknya. Jadi DS per DT itu hanya sekedar mengatakan berapa cepatnya, berapa lajunya. Jadi berapa kecepatannya jumlah orang yang pindah dari susceptible ke infektif. Nah, jumlahnya tentu saja berbanding lurus dengan jumlah orang yang ada di susceptible dan berbanding lurus dengan orang yang ada di infektif. Kemudian kalau ada yang sembuh bagaimana? Kalau ada yang meninggal bagaimana? Ya, maka kecepatan berpindahnya orang dari kelompok infektif ke remove itu pasti berbanding lurus dengan jumlah yang sudah ada di susceptible infektif, tapi juga berbanding terbalik dengan jumlah yang ada di infektif ya. Demikian juga begitu seterusnya ya. Kalau yang dia pindah ke remove, maka dia berbanding lurus, tadi saya bilang berbanding terbalik ya, berbanding lurus dengan yang ada di infektif. Nah, persamaan yang bawah ini nggak usah pusing-pusing, itu maksudnya bahwa jumlah totalnya akan selalu sama, karena tidak ada orang yang berpindah keluar dari kelompok ini gitu ya. Nah, baik. Model ini bisa dibuat lebih rumit tentu saja ya. Dengan memasukkan misalnya unsur E gitu. E itu apa? Expose. Jadi tidak semua yang susceptible itu expose. Ya. Ada yang susceptible tapi tidak expose gitu. Lalu yang I ada yang R recovered, ada yang jadi D jadi dead meninggal. Jadi sedikit lebih rumit. Ya. Tetapi problemnya adalah bahwa semakin rumit modelnya akan semakin banyak informasi yang dibutuhkan dan semakin banyak parameternya dan semakin besar kemungkinan bahwa model itu akan keliru. Jadi kelirunya kenapa? Bukan karena modelnya yang salah, tetapi karena informasinya yang lebih banyak berarti lebih banyak kemungkinan error, dan karena parameternya lebih banyak juga dan maka lebih banyak juga kemungkinan salahnya juga gitu ya. Jadi ini contoh hasil simulasi SAR itu ya, yang dihitung sejak awal Maret. Ya. Tapi karena nggak tahu berapa orang kira-kira yang susceptible ya, itu kan tergantung dari mobilitas ya, apakah dia mudik, apakah tidak mudik, terus apakah jalan-jalan ditutup atau tidak, apakah orang tinggal di rumah atau tidak dan sebagainya. Maka sebetulnya yang kita lihat adalah probabilitas, kemungkinannya. Apakah akan besar sekali yang terinfeksi atau ya hanya sedang-sedang saja atau hanya sekitar puncaknya mungkin sekitar 20 ribuan begitu, itu yang paling bawah ya. Kalau hari ini sih sekitar 14 ribuan ya. Jadi demikian. Ini contoh yang dibuat oleh kelompok dari IPB yang dibuat pada waktu data-datanya masih sangat sedikit ya.
Ya, maka itu dia membuat hasilnya menjadi sangat besar gitu ya. 600.000 orang pada minggu pertama Mei, sedangkan data yang kita punya adalah 14.265. Apakah berarti modelnya salah? Tidak salah, tapi itu adalah khas dari segala model yang ada di muka bumi itu adalah bahwa kalau datanya belum banyak, maka modelnya akan semakin sulit untuk membuat prediksi. Gitu. Ya. Kemudian ada juga dari UI yang ditambah dengan U. SIRU. Apa itu U? U artinya unreported. Jadi yang tidak dilaporkan dimasukkan dalam model. Tentu saja saya juga belum sempat diskusi dengan mereka, jadi belum mengerti bagaimana sesuatu yang unreported bisa dimasukkan dalam model atau bagaimana menghitungnya gitu ya. Saya belum tahu juga, tetapi ini contoh bagaimana orang bisa memodifikasi model untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Ya. Lalu bagaimana kalau jika kita langsung aja memfit fungsi ke data? Itu banyak sekali orang yang melakukan, ya, mulai dari double eksponensial, mulai dari fungsi probabilitas, ada yang menggunakan logistik dan sebagainya. Ini saya ambil contoh aja, itu jadi langsung memfit, tapi tidak dijelaskan fungsi dapat dari mana, nggak dijelaskan. Pokoknya ada fungsi gitu. Yang penting kalau fungsinya bisa fit pada datanya, maka bisa dipakai untuk prediksi. Gitu. Nah kalau fitnya bagus, mungkin lebih besar kemungkinannya prediksinya betul. Kalau fitnya nggak bagus, ya nggak gitu. Jadi itulah cara orang untuk melakukan prediksi gitu. Nah, ini prediksi yang sudah dicoba gitu ya beberapa. Nah, sebelum saya tutup dan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut kalau ada pertanyaan, ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, sebelum vaksin ditemukan, maka kita akan selalu hidup berdampingan dengan corona. Tentu saja ada yang namanya herd immunity, tadi dijelaskan oleh Pak Heri bahwa secara alamiah jumlah penderita atau jumlah yang tertular akan menurun dengan sendirinya. Mungkin dalam bahasa gampangnya, ya karena virusnya udah kehabisan korban gitu ya. Atau juga karena sebagian besar orang secara alamiah membentuk imunitas gitu ya. Jadi berbagai tindakan pencegahan akan selalu diperlukan sampai suatu saat nanti vaksin itu ditemukan dan dapat diproduksi secara massal. Yang kita belum, orang memperkirakan bahwa sejak penelitian itu dimulai, berarti sekarang Januari-Februari, maka dibutuhkan waktu setidak-tidaknya 18 bulan ya, untuk mendapatkan vaksinnya. Jadi mungkin secepat-cepatnya itu awal pertengahan atau awal tahun depan atau bahkan pertengahan tahun depan. Jadi selama vaksin itu belum ditemukan, kita akan selalu hidup berdampingan dengan corona. Kemudian modal-modal yang dibuat itu adalah hanya penyederhanaan dari realitas sesungguhnya, tetapi tetap berguna untuk melihat tren dan mungkin bisa membantu pihak-pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan. Tetapi saya ingin menyampaikan sedikit disclaimer ya, bahwa presentasi yang saya sampaikan ini hanya sebagai bahan diskusi, jadi jangan dipakai sebagai alat pengambilan keputusan. Ya. Kita tetap harus mengikuti laporan resmi, petunjuk pemerintah, dan petunjuk dari petugas medis. Kemudian sedikit catatan tambahan aja dari dua orang yang sekarang sedang berjuang, salah satu dari dua orang yang sedang berjuang menghadapi corona di Amerika, ya, Dr. Fauci dan Elizabeth Warren, yang pada prinsipnya adalah kalau kita tidak lebih baik dalam testing, tidak melakukan contact tracing, dan tidak menjaga social distancing, maka wabah itu tidak akan, korban tetap akan bertambah begitu ya. Baik, kalau begitu saya selesaikan dulu presentasinya. Kalau mungkin ada beberapa pertanyaan, saya terbuka dan barangkali kita bisa diskusi. Ini hanya sedikit
intermezzo aja, yaitu bahwa kalau hanya sekedar fit dengan suatu fungsi aja, ya bisa aja sembarang fungsi fitnya bagus, tapi tujuan dari fitting itu adalah untuk mendapatkan suatu fungsi yang bisa dipakai untuk meramal. Kalau nanti di masa depan hasilnya menjadi tidak masuk akal, ya itu resiko ya. Misalnya dalam gambar ini jumlah kematiannya negatif gitu ya pada Juni atau Juli. Ya, tentu saja tidak masuk akal. Ya, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Cipto. Jadi kita sudah ada diskusi hari ini cukup menarik ya dari Mas Cipto tentang berbagai pemodelan, dan juga tadi saya ada sampaikan berbagai data. Jadi dan berbagai informasi dari mana kita dapat berbagai kesimpulan ini atau berbagai bahan diskusi. Jadi silakan sekarang kalau ada yang mau bertanya. Nah, ini prosedurnya Bu Vivi, nanti unmute yang bertanya ya. Ya Pak, baik. Jadi ini gimana nih mekanismenya, yang bertanya raise hand atau apa? Ya, nanti buat teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan langsung open mic-nya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, berarti udah bisa. Saya mau bertanya. Iya. Silakan. Saya Alvin Giswandi dari STKIP Surya. Yes. Saya hanya ingin bertanya tentang satu hal aja ya. Seberapa dapatkah kita mempercayai data yang diberikan sekarang ini? Karena saya bukannya mencurigai apa-apa ya, tapi cuman mungkin kan banyak hal di pedalaman misalkan nggak tercatat atau bagaimana. Jadi data ini saya sendiri agak khawatir gitu loh. Bagaimana menurut Pak Heri sama Pak Cipto? Data dunia, data spesifik? Data di Indonesia aja. Oh, data di Indonesia. Ya. Nah, kalau kita lihat level testing Indonesia sebenarnya rendah ya. Jadi kita itu baru tes sekitar 619 orang per 1 juta. Bahkan negara seperti Amerika Serikat yang dikritik habis-habisan dibilang tes yang nggak cukup, itu mereka udah puluhan ribu, 40 ribu atau berapa saya. Betul. Tapi kemungkinan itu mungkin tidak seburuk angkanya karena kita itu belum merata ya. Jadi kita masih terdominasi oleh Jakarta, jumlah kasusnya setengah di Jakarta. Level testing di Jakarta bukan yang terbaik, tapi sudah mendekati ke tengah dari perkiraan saya, karena kalau nggak salah itu dibilang kapasitas tesnya sekitar 3.000-an sehari ya. Jadi Jakarta dalam 1-2 bulan ke depan itu mungkin testingnya akan cukup baik. Jadi minimal untuk kota-kota besar cukup baik ya. Tapi yang pasti kita pasti miss banyak kasus. Jadi tapi itu bukan cuma Indonesia, semua juga miss sangat banyak. Hal yang sama ya. Iya. Sama saya kebetulan lagi kepikir juga barangkali ya. Mungkin nggak kita mengetahui jumlah total kematian karena COVID ini dilihat dari angka kematian total Indonesia, terus kita bandingkan dengan dengan angka kematian Indonesia di tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Itu kan bisa ketahuan excess death-nya kan ya. Ya, jadi itu mungkin salah satu estimasi yang bisa dipakai. Tapi tadi kan sudah sempat saya bahas juga kalau ada faktor yang mengubah itu. Ya, jadi sulit ya kita mau menilai. Pemodelannya susah ya, benar. Bukan pemodelan saja, tapi karena PSBB orang tidak beraktivitas, artinya kecelakaan lalu lintas turun. Terus orang tidak ke rumah sakit karena takut. Nah, itu bisa saja dia harusnya penyakitnya bisa tertolong kalau dia ke rumah sakit cepat. Oke, benar. Karena ini kolateral kena. Tapi bisa juga dia tidak ke rumah sakit sehingga dia tidak tertular karena penularan di rumah sakit cukup tinggi. Jadi berbagai faktor itu masuk, bikin gambaran yang kita dapat itu at best to estimate ya. Jadi kita ngambil excess death, kita estimate belum tentu itu semuanya karena COVID. Nah, apakah kita mau menghitung kolateral orang yang sakit harusnya bisa sembuh tapi karena COVID nggak berani ke rumah sakit meninggal, apakah itu karena COVID? Nah, itu mungkin jadi perdebatan filosofis ya. Iya, benar sih ya. Terima kasih Pak Heri, tadi saya rasa itu menjawab juga sih. Udah. Ya, terima kasih. Karena saya selalu khawatir dengan dengan gimana error bar datanya luar biasa gitu. Jadinya ya memang sih agak susah juga. Iya. Mas Cipto, kalau mungkin saya boleh tambah sedikit. Ya. Oke, Mas. Ya. Jadi betul tadi yang disampaikan Pak Heri juga dan concern dari Pak Alvin tadi.
bahwa data-data yang terkumpul itu tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya gitu ya. Entah karena jumlah testingnya yang tidak mencukupi atau juga karena faktor-faktor lain. Mungkin saya tambahkan sedikit bahwa dalam menyusun pemodelan kita berurusan dengan sampling ya. Jadi maksud saya tidak harus seluruh populasi itu diukur, tetapi cukup sampelnya aja karena yang dicari dari pemodelan itu adalah tren gitu. Memang betul kalau kita lihat berbagai laporan-laporan selalu mengatakan jumlah penderita diperkirakan nanti tanggal sekian jumlah penderitanya sekian, tetapi sebetulnya itu tidak bisa begitu. Tidak demikian, maksud saya tidak demikian literal seperti itu, karena yang dicari dari model itu lebih pada trennya gitu ya. Jadi yang penting puncaknya tuh kapan gitu. Lalu kalau turunnya kapan, lalu mencapai minimum kapan dan seterusnya gitu. Walaupun angka-angkanya barangkali tidak menggambarkan keseluruhan populasi gitu, tapi sampling aja. Tetapi kembali lagi, kalau sampelnya pun tidak bagus, ya, maka ya pemodelan juga tidak bisa berbuat banyak ya selain membuat bentuk lain dari suatu pemodelan yang non-deterministik, yaitu probabilistik. Ya. Jadi pemodelan yang probabilistik, bukan yang deterministik. Jadi dengan yang probabilistik itu kita tidak mengatakan tanggal berapa, puncaknya di mana, tetapi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, puncaknya dari berapa sampai berapa. Jadi interval, bukan poin, bukan suatu angka gitu. Iya. Demikian mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Heri, Pak Cipto. Ya, terima kasih. Silakan kalau yang lain ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, langsung saja. Halo. Halo. Halo, ya. Ya, Her di sini Oki ya. Ya, saya mau nanya aja tentang pemodelan epidemi gitu ya, yang juga memperhitungkan faktor geospasial. Jadi faktor lokasi gitu. Jadi mungkin tadi udah ada beberapa model gitu ya, yang kebanyakan mungkin sebagai fungsi waktu gitu ya. Apa bisa memberikan overview pemodelan epidemik yang memperhitungkan faktor geospasial? Oke, itu mungkin lebih cocok Mas Cipto, Mas ya. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi kalau orang menyusun suatu pemodelan yang memperhitungkan lokasi ya, geospasial, barangkali istilah teknisnya adalah dia gabungan antara data-data yang sifatnya itu cross section dengan data-data yang merupakan time series. Maksud saya begini, data-data cross section itu artinya adalah data-data yang menunjukkan sebaran dari suatu kondisi ini yang berdasarkan lokasi gitu. Nah, kemudian orang berbicara tanpa melihat waktu, jadi hanya melihat sebarannya aja pada suatu waktu tertentu. Itu namanya cross section, dan melihat apakah ada suatu pattern di situ. Misalnya, kok kebanyakan di utara daripada di selatan, misalnya, saya tidak mengatakan itu demikian ya. Atau kebanyakan kok daerah-daerah yang temperaturnya sekian, atau daerah-daerah yang banyak apanya gitu ya, atau yang polusinya lebih tinggi umpamanya, itu lebih banyak penderitanya dibanding daerah-daerah yang polusinya lebih rendah, atau daerah-daerah yang penduduknya kemarin beredar juga, itu saya rasa itu hoax ya, tapi ada tempat-tempat yang
pernah diberi vaksin BCG gitu, Ya. itu lebih rendah gitu daripada. Jadi itu cross section. Jadi membandingkan pemodelan berdasarkan lokasi tapi pada satu waktu tertentu. Atau time series. Jadi berdasarkan waktu. Nah, ini agak lebih complicated ya kan, karena apakah kita bikin model untuk seluruh dunia gitu. Ya. Cross section tapi seluruh dunia itu tentu semakin luas, semakin besar errornya ya kan. Ataukah kita membuat model-model itu bersifat lokal. Jadi bikin aja model untuk provinsi ini, provinsi apa. Jadi lain-lain modelnya, model untuk New York nggak sama dengan model untuk Jakarta misalnya, karena variabelnya berbeda ya. Nah, jadi itu ada berbagai variasi cara untuk memodelkan. Mungkin itu gambaran dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cipto. Ya. Jawab Kak Oki pertanyaannya? Oh ya, oke. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih Kak. Oke. Yang lain silakan. Oh, saya lagi, Alvin Kiswandi dari Sedikit Furia. Ya, silakan. Saya mungkin agak ini juga ya, tertarik juga ya melihat perbedaan yang sangat besar ya antara katakan jumlah di Indonesia dengan jumlah di Amerika misalnya, di Jakarta dan New York tadi ya. Andai kata saja benar gitu, memang di Jakarta ini jumlahnya nggak banyak, dan sementara New York tuh banyak ya. Ini tentu saja sangat menarik ya untuk dipelajari ya. Bagaimana pandangan Pak Heri sama Pak Cipto? Saya cuma tertarik aja ngeliat angka yang begitu besarnya gitu loh. Andai kata saja angka kita memang benar segitu atau nggak jauh dari itu gitu ya. Itu apa artinya kira-kira gitu? Nah, ini yang tadi saya ada satu slide faktor X itu ya. Nah, ada banyak sekali faktor yang terus terang kita masih di tengah wabah, kita tidak tahu. Jadi kan kalau cuma sekedar lihat misalnya Jakarta banding New York, maka kecurigaan pertama kita itu pasti iklim ya. Kita tropis itu mereka masih di musim dingin ya, waktu wabahnya mulai. Jadi biasanya penyakit pernafasan, influenza itu naik waktu musim dingin ya. Nah, tapi ada data yang counter itu kan, seperti contoh Ekuator, Guayaquil itu, dia bahkan lebih parah dari New York City. Padahal dia tropis. Jadi per jumlah penduduk itu kematian di sana tinggi sekali. Nah, mungkin dalam hal itu ya berarti ada faktor mungkin fasilitas kesehatannya atau mungkin kebiasaan orang. Nah, kebiasaan atau budaya. Kak Oki sendiri yang tadi bertanya itu sempat ngobrol dengan Hendra ya tentang kenapa New York tinggi itu, karena katanya di New York itu mereka punya budaya setelah kerja pulang mereka ada happy hour. Jadi mereka pergi ke pub atau nightclub dan mereka entertain themselves di situ. Dan itu biasanya pub itu di basement, crowded dan kecil. Jadi di situ mungkin memfasilitasi penyebaran. Jadi itu mungkin faktor budaya di situ. Jadi setelah ini saya yakin epidemiologis, modelis itu akan pelajarin semua dimasukkan. Mungkin akhirnya kita akan dapat gambaran yang lebih luas ya. Dan saya yakin ini akan jadi bidang yang bahkan 10 tahun ke depan pun masih akan terbit paper-paper yang mempelajari apa yang terjadi sekarang, karena ini betul. kejadian sekali dalam 100 tahun ya. Itu ya menurut saya menarik sekali, mungkin itu ya, karena ini saatnya untuk belajar benar-benar ya, karena banyak hal yang semula kita nggak tahu jadi tahu sekarang kan. 100 tahun yang lalu data masih sedikit ya, sekarang jauh lebih bagus. Jadi yang sangat banyak dipelajari kan pandemik 1918, tapi datanya sangat terbatas dan ternyata sekarang kita ya semacam punya kesempatan untuk mempelajari lagi kalau pandemik itu seperti apa. Silakan Mas Cipto kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, mungkin saya tambahkan tadi, saya tertarik dengan penjelasan Pak Heri tadi, bahwa di New York itu orang lebih sering ngumpul-ngumpul di happy hour gitu. Jadi istilahnya total berapa kali orang ketemu dengan berkontak dengan orang lain mungkin lebih besar daripada di Jakarta. Jadi kebetulan karena kita ini orang fisika ya. Iya. Kalau bisa juga itu bisa dianalogikan dengan teori kinetik gas gitu ya. Jadi berapa kali jumlah
tumbukan antara partikel satu dengan partikel lain. Iya, benar-benar. Jadi kalau partikel-partikelnya itu lebih banyak, random motion-nya itu lebih banyak, lebih sering ketemu toh. Ya, betul. Jadi walaupun Jakarta itu penduduknya besar, di atas 10 juta ya, tetapi tidak berarti bahwa kontak antara orang-orangnya itu sama dengan seperti di New York gitu. Betul, ya betul juga sih. Ya, jadi belum tentu gitu. Jadi tentu saja itu hanya satu faktor aja, dan tentu banyak faktor yang lain. Misalnya barangkali karena pada saat-saat ini dimulai bersamaan dengan banyak orang yang sakit misalnya di sana, ya, atau kondisi kesehatannya memang seperti itu, atau mungkin jadi faktor-faktor dari, jadi manusia yang tinggal di New York itu tidak sama kondisinya dengan manusia yang tinggal di Jakarta. Betul, Jadi betul. antara lain itu. Tapi memang kita belum bisa bilang seperti itu sekarang. Seperti dikatakan Pak Heri dari tadi, ya kita akan jadi studi yang menarik, tapi mungkin harus menunggu sampai ini selesai. Selesai dalam tanda kutip ya. Artinya kita harus mempunyai semua data yang kita butuhkan, dan akan jadi riset panjang yang menghasilkan ratusan atau ribuan paper ya nanti sesudah ini semua selesai. Ya, ya, terima kasih. Ya. Mungkin ada faktor yang mungkin ya, spekulasi itu varian virusnya itu beda. Karena dia kan virusnya bermutasi. Jadi mungkin Jakarta tuh beruntung kena varian yang lebih mati. Tapi saya nggak bilang ya, bukan, ini kemungkinan ya, itu kayak spekulasi. Jadi banyak sekali faktornya dan kita nggak tahu yang mana. Iya, betul. Ya kita bersyukur aja Jakarta itu tidak separah New York, tidak separah Guayaquil gitu. Iya sih, kita ya kalau dari sehari-hari kita lihat sih nggak terlihat sampai sebegitu parah sih memang ya, nggak ada, misalkan berita kematian nggak meningkat berapa lipat misalkan. Iya, nggak seperti Guayaquil yang sampai rumah kematiannya nggak sanggup lagi memproses. Iya. Oke. Silakan yang lain. Kalau ya saya ikut nanya, saya Hans ya. Ya, yang pertama kita lihat sekilas distribusi data di Jakarta itu kelihatan yang banyak terkena itu menengah ke atas dibandingkan yang kelas bawah gitu. Mungkin jadi pertanyaan, apakah ini karena pengetesan menengah ke atas, yang bawah enggak gitu. Yang kedua adalah kalau kita lihat di pasar tradisional yang mungkin lebih menengah ke bawah gitu, itu kan orang masih berkumpul, tapi nampaknya kasus sudah terlalu berkembang gitu. Nah, ini jadi sesuatu yang cukup menarik gitu. Yang kedua mungkin harus kita pikirkan model yang dibangun ini memperhitungkan faktor lockdown atau PSBB ini gitu. Apakah dua ini benar-benar efektif menurunkan penyebaran ya, tingkat penyebaran gitu, terutama di dalam kasus Indonesia gitu. Nah, yang berikutnya saya mempraduga gitu ya, di orang Indonesia itu kena flu itu masih beraktivitas dengan normal gitu ya. Kalau di New York tampaknya kan mereka pernah waktu itu kena flu aja, wabah flu banyak juga yang meninggal di sana gitu. Mungkin ini yang agak membedakan ya daya tahan orang Indonesia dengan orang di luar gitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin saya mau tahu, pernah nggak bikin model dampak PSBB, terus lihat penyebarannya sebelum dan sesudahnya gitu, apakah ada penurunan atau enggak? Nah, terima kasih. Ya, terima kasih. Mas Sito mau jawab dulu atau saya dulu? Ya mungkin saya beberapa komentar aja tentang hubungan antara status sosial ya, atau apa namanya, dengan, karena katanya di Jakarta lebih banyak golongan menengah ke atas yang kena daripada mungkin sekarang belum bisa betul-betul dijawab karena belum selesai ya toh. Jadi bisa jadi itu karena menyebarnya ini mulai dari, jadi ini kan bisa diteliti melalui kontak tracing ya. Bisa jadi penyebarannya itu kan mulai dari orang-orang yang mobilitasnya tinggi ya kan. Jadi yang banyak pergi ke berbagai tempat, yang terutama yang sering ke luar negeri ya. Jadi orang-orang yang sering ke luar negeri tentu kebanyakan sih dari golongan menengah ke atas. Jadi mulainya dari situ gitu. Jadi
Kemudian sebelum sempat menyebar ke mana-mana mungkin sudah diputus hubungannya, bisa juga ya. Tapi itu hanya spekulasi gitu. Tetapi mungkin mahasiswa-mahasiswa saya yang sering membuat analisa regresi, ya, bisa melakukan analisa regresi gitu. Apakah ada hubungannya antara ekonomi itu dengan berapa yang tertular gitu ya. Gitu. Karena kemarin juga saya download datanya, di dalam datanya itu besar sekali ya, berupa apa namanya, Excel spreadsheet gitu. Salah satu kolomnya itu adalah GDP gitu. Jadi GDP juga dimasukkan. Saya juga nggak tahu kenapa GDP dimasukkan ke situ, tapi ada GDP. Nah mungkin nanti saya tanya ke mahasiswa saya apakah ada yang mau bikin analisa regresi yang menunjukkan hubungan itu dengan ekonomi gitu. Tapi seperti komentar saya tadi, kita masih menunggu datanya. Ya. Juga tadi juga ditanyakan tentang habit. Ya, habit orang Indonesia beda dengan habitnya di sana. Apakah itu berpengaruh? Itu saya rasa saya bisa pada tahap ini saya mengatakan bahwa kita asumsikan aja bahwa semua variabel itu berpengaruh gitu. Hanya belum tahu berapa besar pengaruhnya gitu kan. Tapi semua berpengaruh. Jadi mungkin itu komentar dari saya. Terima kasih. Oke. Jadi menambahkan sedikit yang Mas Cipta tentang kelas ekonomi ya. Jadi mungkin selain faktor bahwa memang penularannya dari kalangan menengah ke atas dulu, tapi juga mungkin karena pengetesannya lebih bias ke situ ya. Karena kan yang lebih punya resource ekonomi kalau sakit dia cenderung lebih ke dokter, kalau yang kelas menengah ke bawah ya sayangnya kan seringkali kalau sakit ya ditahan-tahan aja, jadi akhirnya tidak tertes gitu. Faktor lain yang tadi ditanya tentang berkumpul di pasar tradisional ya. Nah, ada studi yang menunjukkan bahwa virus ini kalau terpapar ke kelembapan tinggi dan suhu tinggi itu dia lebih cepat mati ya. Nah, untuk suhu di atas 75 Fahrenheit, jadi kita jelas di atas 75 Fahrenheit, jadi kita hampir 90 di sini. Itu virusnya cuma bisa bertahan kalau di udara itu 1,5 menit. Ya, di atas 75 Fahrenheit, 80% humidity, kelembapan, Jakarta seperti itu. Jadi kemungkinan itu ada faktor itu sehingga orang yang berkumpul di area terbuka, terpaparnya itu lebih kecil dibanding orang yang berkumpul di dalam ruangan ber-AC yang suhunya dingin dan kelembapannya rendah. Jadi mungkin ada faktor itu, tapi kita nggak tahu. Ya, jadi ada banyak sekali faktor. Nah, tadi kan ada ditanya tentang apakah PSBB masuk ke model. Tadi Mas Cipto di modelnya sepertinya ada, Mas ya. Ada strong enforcement, mild enforcement tanpa PSBB. Jadi itu udah masuk. Ya, ada di modelnya ada. Nanti bisa dilihat di rekamannya seperti apa. Terus yang kontroversial tuh pertanyaan berikutnya itu apakah PSBB-nya itu bisa bermanfaat ya? Kalau dari sekedar cuma dari sudut pandang penyakit ya, epidemiologi dan insting kita itu pasti bermanfaat. Jadi kalau manusia tidak ketemu manusia lain itu ya tidak ada penularan ya, atau berkurang jauh. Nah, cuma sekarang kan yang jadi perdebatan itu apakah itu merusak ekonomi, apakah itu worth it ya, apakah itu layak untuk dilakukan dengan merusak ekonomi seperti itu. Dan juga apakah PSBB itu bisa menekan sampai ini berhenti atau cuma melambat sehingga waktu kita longgarkan dia naik lagi. Nah, itu yang jadi perdebatan sebenarnya. Tapi kalau PSBB-nya diterapkan dan kasusnya turun itu hampir pasti. Ya, jadi seluruh dunia itu grafik yang saya tunjukkan melandai itu karena seluruh dunia lagi lockdown ya. Sebagian besar ya. Jadi makanya penambahannya itu melambat. Nah, minggu-minggu ini kita mulai banyak negara buka lockdown, kita akan lihat apa yang akan terjadi. Ya. Tadi satu lagi pertanyaan tentang influenza. Memang influenza penyakit pernapasan di daerah yang tropis itu cenderung efeknya lebih nggak severe ya. Jadi makanya di Indonesia itu bukan masalah besar musim flu, di negara dingin itu lebih masalah besar. Tapi terus terang di negara dingin pun masalah besar untuk orang yang memang punya masalah ya, maksudnya imunitasnya rendah. Kalau orang sehat itu biasanya nggak peduli ya, nggak terlalu peduli untuk pergi vaksin atau untuk pergi ke dokter kalau cuma sedikit flu ya. Jadi mungkin efeknya ada tapi nggak terlalu besar.
influenza perbedaan treatment di Indonesia dan Amerika. Perbedaannya ada ya karena faktor iklim, tapi juga lebih ke jumlahnya memang nggak banyak ada perubahan, tapi juga di sana pun yang lebih terpengaruh orang yang memang imunitasnya sudah bermasalah. Ya. Mungkin sama di Indonesia juga, cuma itu nggak tercatat gitu. Ya. Mungkin ya sedikit ada ini agak sedikit agak berbau joking ya, agak sedikit bercanda gitu ya. Ya bahwa orang-orang di negara maju itu lebih gampang sakit daripada di Indonesia karena hidupnya terlalu bersih gitu ya. Tapi jangan kata-kata saya jangan diterima terlalu serius ya. Cuma anekdotal mungkin Mas. Iya, iya. Jadi apa namanya? Gak ada studi yang ini bisa jadi subjek penelitian serius juga kalau orang ingin tahu apakah betul daya tahan tubuh itu bergantung pada lokasi di mana orang itu berada ya. Iya. Ya. Jadi seingat saya teman-teman yang tinggal di Amerika, orang Indonesia yang tinggal di Amerika itu cenderung tidak mau, banyak yang nggak mau vaksin flu shot ya, daripada orang penduduk setempat yang mungkin terbiasa flu shot setiap tahun. Nah, saya nggak tahu apakah itu berpengaruh atau tidak, tapi mungkin itu nanti setelah ini semua lewat bisa jadi subjek penelitian juga. Ya. Yang pasti satu hal ya, COVID ini sangat sulit dihentikan penyebarannya. Jadi kemarin ada interview dengan ahli kepala epidemiologi Swedia yang membahas penerapan PSBB di Swedia itu menyebabkan penyebaran flu itu praktis berhenti di sana. Ya, mereka menghentikan penyebaran flu, tapi tidak menghentikan COVID. Jadi penerapan yang severe ini jelas penyakit menular seperti flu itu turun jauh. Ya. Oke, begitu. Semoga terjawab ya. Yang lain kalau mau bertanya silakan. Pak, tolong tanya Pak, saya Suhadi Pak. Ya. Saya ingin menanyakan dengan model yang ada sekarang, kira-kira untuk flu season berikutnya bulan Oktober-November ini prediksinya COVID ini apakah bisa diprediksi atau masih belum Pak? Oke, jadi Oktober-November ya. Oke. Ya. Mas Cipto, yang pemodelan? Oh ya baik. Jadi untuk pemodelan itu ada bermacam-macam ya. Biasanya di banyak tempat atau di banyak peneliti orang membuat pemodelan itu hanya menunjukkan modelnya itu sendiri hanya memperlihatkan satu puncak aja gitu ya. Disebut single peak model ya. Tetapi ada beberapa peneliti, terutama yang saya tidak tahu apa ada di sini yang pernah kuliah di Inggris, ada beberapa peneliti dari Inggris yang mencoba membuat pemodelan yang multiple peak. Jadi peaknya lebih dari satu, yang dihubungkan dengan seasonal factor ya. Jadi faktor-faktor musim. Ya. Jadi seasonal factor itu dimasukkan dalam model, lalu tetapi peak yang berikutnya tidak sama tingginya dengan peak sebelumnya. Jadi jadi memang beberapa peneliti sudah mengajukan penelitiannya atau prediksinya yang mengatakan bahwa corona ini sampai beberapa tahun ke depan ya masih akan menjadi suatu penyakit yang seasonal gitu. Jadi bergantung pada musim. Jadi demikian jawaban saya. Terima kasih. Ya, jadi kalau pertanyaannya apakah Oktober-November sudah selesai ya, mungkin mau prediksi itu ya sebenarnya terus terang kita tidak tahu ya, karena seperti kata Mas Cipto mungkin ada second peak ya. Jadi kalaupun peak pertama udah melandai, waktu PSBB-nya diangkat, di lift gitu, mungkin ada peak kedua Mas ya. Ya. Jadi itu multi peak model ya. Jadi kapan ini berakhir? Terus terang saya tahu bahwa banyak yang ikut ini ingin kita bisa berikan jawaban pasti, tapi itu sangat sulit ya. Dari tadi saya perhatiin yang dari Mas Cipto itu sekitar 120 hari dari Maret itu sudah melandai, harusnya udah hampir nol ya Mas ya. Jadi kira-kira 4 bulan dari Maret berarti sekitar Juli. Tapi ini kan peak pertama. Nah, kita nggak tahu peak berikutnya seperti apa. Ya.
Jadi kalau ilmuwan itu kan tidak optimis dan tidak pesimis ya, tapi ya datanya bagaimana ya itu aja gitu ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang lain kalau ada pertanyaan silahkan. Kita punya kita jam 12. Saya lagi barangkali. Iya. Saya silakan. Gini, apa namanya? Apakah ada model mempertimbangkan ya apabila lockdown ini sudah turun, jumlah orangnya sudah sedikit ya, terus pemerintah mengadakan testing yang bagus, terus memperbaiki fasilitas kesehatan, lalu seperti apa hasilnya gitu loh. Karena saya rasa sangat penting untuk mempertimbangkan hal ini ya, karena kalau misalkan lockdown ini dilakukan, terus sudah turun, terus pada akhirnya hanya sekadar dibuka lagi lockdown-nya, nggak ada testing, nggak ada perbaikan fasilitas kesehatan, itu dijamin akan naik lagi kalau saya pikir sih ya. Sementara penting untuk menunjukkan pada pemerintah atau orang-orang bahwa testing yang baik disertai dengan fasilitas kesehatan yang memadai itu mungkin akan sangat mampu untuk menekan peak yang kedua tadi barangkali kalau misalkan ada. Itu aja. Iya, jadi saya jawab atau Pak Heri? Ya, silakan. Ya. Silakan, Mas. Ya, jadi semua model, baik itu model sesederhana apapun sampai yang serumit apapun, pasti mengandung parameter-parameter, ya kan? Iya, iya. Misalnya yang menunjukkan seberapa cepatnya atau seberapa lambatnya. Nah, parameter-parameter itu sendiri, ya, itu juga bergantung pada bagaimana. Jadi itulah sebabnya parameter dari model itu bisa berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, ya kan? Ya, ya, karena juga bergantung pada tindakan dari pemerintah di tempat itu, ya kan? Seberapa seriusnya dalam menangani ini, seberapa luasnya melakukan testing dan sebagainya, itu akan mengubah parameternya. Ya. Atau orang bisa membuat model di mana tindakan dengan PSBB dan sebagainya itu masuk sebagai variabelnya juga, gitu. Atau akan membuat modelnya menjadi lebih complicated, ya kan? Ya. Lalu kemungkinan lain adalah, kalau dari sisi statistik, ya, dari sisi statistik mungkin bagi rekan-rekan yang belajar, saya asumsikan cukup memahami, teman-teman cukup memahami statistik ya. Kalau kita mau membuat mengetahui pengaruh dari suatu variabel, misalnya pengaruh dari testing gitu ya, maka kita harus mempunyai suatu sampel di mana testing itu dilakukan dengan baik, dan sampel lain di mana testing itu tidak dilakukan dengan baik. Sehingga kita bisa, ya jadi kita bisa meng-compare ya kan, dari dua sampel itu, lalu misalnya, ya katakanlah kita bisa pakai t-test atau ANOVA atau apa ya, untuk mengatakan, oke, kalau gitu testing itu signifikansinya berapa gitu ya. Jadi memang itu adalah persyaratan dari statistik. Betul, terima kasih. Ya, jadi mungkin nambahin sedikit, kalau memang tujuannya lockdown itu bukan cuma sekedar lockdown untuk menghentikan penyebaran, tapi selama dia berhenti nyebar itu harusnya ya orang pihak yang bertanggung jawab, yang berwenang itu mengerjakan PR, melakukan testing, kontak tracing. Betul, itu dia. Sehingga memastikan waktu lockdown-nya dibuka itu, kalaupun akan ada second peak, itu dia bisa suppress itu dengan berbagai tindakan itu. Juga PR-nya menyiapkan fasilitas kesehatan sehingga waktu peak-nya naik yang kedua, fasilitasnya tersedia. Jadi itu bukan idle cuma sekedar lockdown atau nggak lockdown ya, tapi lockdown itu untuk buying time untuk melakukan tindakan. Dan harapannya buying time sampai kita lebih dekat ke vaksin atau obat. Ya, gitu. Betul memang sih. Ya. Karena kalau misalnya tidak tanpa vaksin atau obat, ya memang nggak berguna. Ya. Betul sih. Gitu. Mungkin itu jawabannya ya. Oke. Wah, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Yang lain kalau mau bertanya silakan. Kita punya waktu sampai jam 12 ya Bu Vivi ya kira-kira. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Ini masih ada yang ingin bertanya? Hai, saya Tita.
Saya ingin nanya, mungkin sih pertanyaan saya simple. Selama ini kan kita kan memang ngebahas soal statistik ataupun comparison dengan negara seperti Amerika. Sampai saya dengar Amerika mungkin juga dari Korea, dan tadi kan kita ngebahas soal Ekuador yang tropis, tapi mungkin culture beda faktornya. Nah, mungkin apakah pernah ada kayak kita perbandingan dengan mungkin negara-negara yang mirip dengan kita, itu kayak Thailand ataupun Filipina gitu? Apakah itu mungkin bisa membantu sedikit gitu untuk modelingnya? Kasih. Oh, oke. Coba saya jawab dulu, Mas ya. Jadi, kalau bandingkan dengan negara-negara tetangga dekat kita itu nggak seluruhnya benang merah ya, tapi ada sedikit pola bahwa karena negara tetangga kita itu tropis, kebanyakan itu cukup bagus ya, jadi cukup mild. Jadi seperti Brunei itu udah hampir selesai, Malaysia juga kurvanya udah menurun jauh, Thailand, Vietnam, Kamboja itu udah hampir selesai, udah hampir nol kasusnya. Jadi banyak negara-negara tetangga kita itu udah hampir nol ya. Jadi yang sangat sukses itu ya Vietnam dan Thailand. Kamboja juga sangat sukses, tinggal 2 tadi pagi saya cek itu tinggal 1 pasiennya yang masih aktif ya. Nah tapi kalau kita lihat Singapura yang awalnya sangat sukses sekarang malah kasusnya bertambah jauh, sangat tinggi. Jadi terus terang untuk COVID ini kenapa dibahas terus bolak-balik, karena memang susah ya narik kesimpulan. Jadi banyak hal itu kayak exception gitu, pengecualian yang bikin kayak semacam aturan atau rule yang udah kita buat itu dilanggar gitu ya. Jadi mungkin tadinya pikir oh ya tropis sesama Asia Tenggara udah jauh lebih baik, ternyata enggak ya. Jadi kalau yang dari awal memang kasusnya naik terus itu Filipina dan Indonesia ya. Filipina lockdown-nya lebih cepat dari Indonesia, kasusnya naik nggak secepat Indonesia tapi naik terus juga. Jadi setelah lebih dari sebulan lockdown, sepertinya nggak berhasil di-contain. Tapi Malaysia berhasil. Jadi, seperti apa negara tetangga kita sekitar ini, secara umum baik. Ya. Jadi makanya itu cukup optimis. Indonesia kalau mirip Malaysia aja kita udah sangat happy gitu. Nah, tapi juga ada kasus seperti Singapura. Dan ini mungkin Singapura ini kenapa bisa naik tinggi itu, satu, dia sangat ngetes ekstensif. Ya, 2, ini mungkin karena spesial. Dia ada dormitory yang isinya pegawai pekerja imigran ya, pekerja imigran dari Asia Selatan rata-rata. Nah, itu mereka tinggal di lingkungan yang sangat crowded ya, satu ruangan itu bisa 5-6 orang. Nah, itu mungkin memfasilitasi penyebaran yang sangat cepat. Itu dari saya. Kalau Mas Cipto mau nambahkan silakan. Ya, saya sependapat. Jadi memang ada sangat banyak faktor yang disebut tadi oleh Pak Heri, ada faktor X ya. Tetapi saran yang bisa disampaikan kepada negara manapun juga di muka bumi ini adalah kita harus melakukan semua kombinasi tindakan yang perlu gitu ya. Semua kombinasi tindakan yang perlu mencakup baik itu social distancing, contact tracing, testing ya. Lalu tindakan-tindakan sampai cuci tangan, masker, dan sebagainya. Jadi itu semua kombinasi yang perlu harus tetap dilakukan, walaupun data-datanya menunjukkan soal, oh karena kita negara yang ini lalu itu turun gitu ya, tapi kewaspadaan itu tetap harus dipertahankan gitu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Mas. Ya betul, itu semua harus tetap kita kerjakan. Ya gak boleh kita beranggap oh karena kita ini jadi kita bisa relax gitu. Sangat berbahaya. Oke. Silakan kalau ada yang lain. Terjawab Bu ya? Atau masih ya, terima kasih Pak Heri, Pak Cipto. Ya, makasih Bu. Silakan kalau yang lain ada yang mau bertanya lagi. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit, silakan. Ya, sambil menunggu yang mau bertanya, saya komentar sedikit. Oh, ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada.
sambil menunggu saya komentar sedikit bahwa pemerintah negara manapun juga, termasuk Pak Jokowi di Indonesia, harus membuat suatu keputusan yang merupakan optimasi, itu bahasa matematiknya, optimasi dari semua variabel yang ada ya. Tidak hanya variabel medical atau statistik, tapi juga ekonomi dan bahkan politik juga. Mungkin attitude yang baik dari kita semua adalah bagaimanapun juga kita harus memperhitungkan semua variabel yang mungkin itu gitu. Jadi tidak hanya melihat dari satu sisi aja. Gitu. Mungkin itu sambil menunggu barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Oke, teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Kalau ada yang masih mau bertanya, dipersilakan. Nanti teman-teman buat yang baru bergabung di tengah-tengah sesi seminar, bisa akses akun YouTube kita mungkin minggu depan di Eureka Indonesia. Dan nanti materi kita bakal kita share di akhir sesi ini ya, via file di kolom chat. Terima kasih, Bu. Silakan yang lain. Kalau memang sudah enggak, bisa kita sudahi, Bu ya? Ya, oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Nanti silakan tunggu sesi webinar kita yang ketiga. Jangan lupa follow Instagram kita di @eureka.edutech dan channel YouTube kita di Eureka Indonesia. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di webinar sesi 3 lainnya. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya, selamat siang. Ya, siang.